Nah, biarkan anak tumbuh secara alami saat menjalani aktivitas mereka untuk belajar public speaking. Tentunya jangan pernah memaksa mereka untuk belajar public speaking. Sahabat Harmoni, saat ini saya sedang berada di Hotel Indigo di Pulau Bintan, di Kepulauan Riau. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bersama dengan rekan-rekan semua, sahabat Harmoni, untuk sharing terkait dengan bagaimana mengajarkan anak atau bagaimana mendidik anak untuk bisa public speaking. Nah, saya akan berikan beberapa tips atau minimal adalah pengalaman saya tentang bagaimana cara mengajarkan anak untuk bisa belajar public speaking dan bisa berbicara berani untuk berbicara di depan. Nah, ada berbagai macam cara. Paling tidak saya rangkum ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Dan yang pertama adalah tentunya jangan pernah memaksa mereka untuk belajar public speaking. Karena anak itu pada dasarnya adalah biasanya tidak ingin dipaksa. Kita pun lah orang dewasa juga tidak ingin selalu dipaksa. Nah, biarkan anak tumbuh secara alami saat menjalani aktivitas mereka untuk belajar public speaking. Sehingga mereka menjalannya dengan fun, mereka bahkan tidak sadar bahwasannya mereka sedang dalam proses belajar. Jadi jangan pernah memaksakan mereka untuk belajar public speaking. Kalau dipaksa nanti, maka hasilnya pun bisa jadi mereka akan uring-uringan atau mereka nanti bisa jadi trauma. Yang pertama tadi adalah jangan dipaksa. Yang kedua adalah bagaimana caranya kok tidak dipaksa tapi dia belajar. Yaitu yang kedua, lakukan itu bersama dengan aktivitas-aktivitas harian. Apa misalnya? Misalnya keseharian mereka ketika kita dalam aktivitas keseharian dengan mereka, ajak mereka misalnya untuk bercerita. Kak, bagaimana tadi? Apa yang menyenangkan di sekolah tadi? Nah, di sekolah tadi main apa, Kak? Biarkan mereka bercerita di depan kita. Mereka akhirnya kalau kita tanya atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, Kak, gimana Kak? Tadi Kakak melakukan apa di sekolah yang menurut Kakak ini paling keren, paling senang banget Kakak lakukan. Jadi ketika dia berbicara itu, ditanya, maka dia akan berbicara dengan ekspresi mereka. Mereka akan terbiasa untuk mengutarakan perasaan mereka, apa yang mereka alami, mereka akan bercerita. Jadi itu misalnya. Yang kedua adalah, Yang kedua adalah tadi kita bagaimana melibatkan mereka atau melakukan mereka dalam aktivitas sehari-hari. Ini bisa dilakukan ketika pulang sekolah, ketika kita bertemu dia malam hari atau sebelum tidur. Nah, yang ketiga bagaimana? Yang ketiga adalah ajak mereka dalam permainan-permainan. Misalnya, saya seringkali bermain catur sama kakak Salman. Ketika bermain catur, saya biasa bercanda dengan dia, menantang dia untuk berdebat dan sebagainya. Misalnya, Kak ini salah. Ini kakak kayaknya nggak bener nih. Kak, ini kayaknya ayah pasti menang nih. Dia ketika ditantang seperti itu, pasti enggak, aku yang menang. Aku pasti bisa menang. Nah, ketika dia diajak dalam permainan, tanpa sadar dia akan banyak bercerita. Atau misalkan bermain Lego. Ketika bermain Lego, Kak, kakak bikin apa, Kak? Oh, dia bercerita, dia bisa bikin ini, bikin itu. Nah, ketika dia bercerita itu, dengan tanpa sadar, dia coba mengutarakan apa yang ada di benaknya dan apa yang sedang dilakukan. Jadi, yang pertama adalah jangan dipaksa, yang kedua adalah aktivitas harian itu dilakukan dan ajak mereka untuk bercerita dalam proses aktivitas harian, termasuk adalah ajak dalam permainan. Silakan, permainan kita kadang dengan anak-anak berbeda dengan saya, dengan Anda. Tapi setiap kali kita bermain dengan mereka, usahakan kita ngobrol asik dengan mereka. Nah, ini menarik. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah ajak mereka dalam aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak orang. Misalnya, ketika Anda misalkan dalam acara-acara keluarga, biarkan mereka bermain dengan aktivitas-aktivitas yang bermain dengan teman-teman sebayanya atau saudara yang sebaya. Biarkan mereka berekspresi dengan mereka bermain sebebas-bebasnya dengan keluarga. Bahkan sesekali minta dia ambil anak Anda, lalu kemudian suruh dia berkenalan atau suruh dia misalkan kenalan dengan orang-orang baru. Nah, ajak mereka untuk memberanikan diri berbaur dengan orang banyak. Ini akan membawa mereka dalam proses secure, aman, dalam proses berbincang, bergumul dengan banyak orang. Sehingga keberanian mereka untuk berbicara dengan orang lain itu
adalah bagian dari proses pembelajaran. Loh, bagaimana bicara dalam publiknya? Ketika mereka sudah terbiasa untuk berbicara dengan stranger, misalnya atau dengan orang-orang yang baru lah ya, dalam artian tidak benar-benar stranger, tapi orang-orang yang baru mereka kenal, yang baru masuk dalam circle-nya. Ketika mereka terbiasa untuk bertemu dengan orang-orang yang baru dalam circle-nya dan berada dalam proses yang sejauh pengamatan kita, maka mereka akan alamiah, akan terbiasa untuk bertemu dengan banyak orang, berbicara, mengutarakan pendapatnya. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Seringkali memang ada, termasuk Kakak Salman dulu sangat-sangat takut sekali ketemu orang. Ketemu orang dia kabur, mungkin karena dia hidup di zaman COVID. Tapi ketika ada tamu, kita coba kenalkan, dorong untuk coba, ayo Kak, kenalan Kak, ini saudara, jelaskan. Akhirnya dia mau dengan takut-takut, misalkan sembunyi di belakang kita, lalu salaman. Tapi lama-kelamaan itu akan terbiasa dia untuk bertemu, dan kemudian akhirnya akan menjalani proses yang alamiah saja. Ketika bertemu dengan orang baru, dia akan berani. Nah, yang kelima adalah yang biasa saya lakukan adalah saya ajak dia dalam aktivitas-aktivitas saya. Kebetulan seringkali berbicara depan publik, saya ajak saja misalnya dia ketika saya memberikan sambutan, ketika saya memberikan materi, atau ketika saya berbicara depan publik, saya ajak dia untuk duduk saja, tidak ngapa-ngapain. Bahkan seringkali dia naik ke atas panggung untuk ikut sembunyi di belakang saya. Biarkan saya, biarkan mereka nyaman dengan apa yang mereka sedang lakukan bersama kita. Nah, tanpa sadar akhirnya mereka akan terbiasa untuk bisa melihat, mengalami, bahkan mereka seringkali terchallenge untuk bisa berani berbicara depan publik. Nah, lima hal yang biasa saya lakukan ini semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua sahabat Harmoni. Yang pertama adalah jangan dipaksa, karena bisa bikin trauma atau dia tidak nyaman. Yang kedua adalah biarkan ini alamiah dalam aktivitas harian. Kita ajak ngobrol, kita ajak berdiskusi, kita ajak untuk bercerita, dan biarkan mereka untuk mengeksplorasi aktivitas mereka. Kemudian dalam proses bermain dengan mereka, selalu ajak mereka untuk berbicara, untuk ngobrol apapun temanya, sehingga mereka terbiasa untuk mengeksplorasi apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di dalam perasaannya. Yang keempat adalah ajak mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang baru, dan biarkan mereka untuk nyaman berinteraksi dengan banyak orang. Dan yang kelima adalah ajak aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita yang melibatkan banyak orang. Berikan contoh, berikan apresiasi. Nah, yang kelima ini adalah selain contoh, berikan mereka apresiasi. Jadi suatu saat kalau mereka melakukan hal-hal yang doing something good, yang menurut kita itu adalah hal yang baru mereka lakukan, dan itu adalah hal yang sangat positif, berikan apresiasi. Karena apresiasi itu akan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu lagi yang lebih keren lagi. Selamat mencoba, rekan-rekan semua, sahabat Harmoni. Semoga tips dan trik singkat ini bisa membantu kita semua. Dan lagi-lagi, prosesnya memang tidak semudah yang kita bicarakan ini. Tetapi prosesnya bisa bertahun-tahun atau bisa berbulan-bulan. Tapi ketika kita menjalani ini dalam proses yang alamiah, maka inilah bagian yang tanpa kita sadari, kita belajar, dan juga kita sama-sama mengajarkan pada anak kita tanpa dipaksa. Selamat mencoba, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.